Banyaknya aplikasi penanganan COVID-19 tak menutup kemungkinan membuat masyarakat pusing. Apalagi aplikasi ini dibuat dengan tampilan dan sistem yang serupa. Jangan sampai timbul kesan membuat aplikasi sekedar untuk menghabiskan anggaran atau ujung-ujungnya berfungsi sama. Ada banyak pilihan aplikasi penanganan COVID-19 yang bisa digunakan oleh masyarakat, mulai dari skala nasional hingga daerah. Aplikasi Peduli Lindungi misalnya. Aplikasi buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian BUMN ini dijalankan oleh Telkom Indonesia. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk melacak penyebaran virus corona. Hadir sejak Maret 2020, aplikasi ini menyajikan sejumlah fitur seperti registrasi vaksin dan riwayat perjalanan. Sebaran virus corona hingga tingkat kelurahan pun dapat dilihat pada aplikasi ini, sehingga masyarakat bisa lebih waspada saat berada di wilayah yang terinfeksi COVID-19. Hingga awal April 2021, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 5 juta pengguna. Zona terinfeksi virus corona juga dapat dilihat pada aplikasi Bersatu Lawan COVID. Peta rawan COVID-19 disajikan berdasarkan risiko penularan. Sistem integrasi data angka kasus positif COVID-19 berskala nasional pada aplikasi ini dikembangkan oleh Kominfo bersama BNPB. Untuk mengakses data kependudukan, kesehatan, dan logistik dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, aplikasi ini akan meminta nomor telepon seluler dan nomor induk kependudukan penggunanya. Aplikasi ini juga menyediakan fitur berbagai nomor kontak layanan, salah satunya bantuan langsung tunai. Sejak diluncurkan pada April 2020, aplikasi Bersatu Lawan COVID sudah diunduh oleh lebih dari 100.000 pengguna. Ada pula aplikasi 10 rumah aman yang diluncurkan oleh Kominfo bersama kantor staf Presiden pada akhir Maret 2020. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 50.000 pengguna. Berbasis komunitas, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau persebaran virus corona di lingkungan terdekat penggunanya. Tersedia fitur pencegahan penularan COVID-19 seperti pencatatan suhu tubuh secara berkala. Ya, akurasi data yang dicatat oleh pengguna pada aplikasi-aplikasi ini menjadi hal penting. Karena bila data yang tercatat tidak akurat, maka aplikasi ini tak akan efektif membantu menekan penyebaran virus corona. Sebenarnya kalau usernya banyak, base-nya sudah 10 jutaan, 20 juta, dan usernya secara aktif memasukkan suhu tubuhnya, itu bisa menjadi satu database yang berharga gitu. Tapi memang kita lihat bahwa sekarang sayang gitu loh. Kita coba lihat, ya kalau yang lain nggak rame-rame masukin, ya udah, datanya jadi nggak ada gunanya, big datanya nggak jalan gitu loh. Saya pun mencoba mendatangi lokasi keramaian untuk melihat bagaimana aplikasi 10 rumah aman bekerja. Efektivitas aplikasi waspada COVID-19 ini sangat tergantung dari jumlah penggunanya. Seperti aplikasi ini, ada menu untuk memantau peta suhu tubuh orang-orang di sekitar kita. Namun, saya tidak melihat satupun suhu tubuh yang muncul di lokasi saat ini berada. Ada ratusan orang di sini, namun tak satupun orang yang menggunakan aplikasi serupa. Ini artinya, apakah aplikasi ini cukup bermanfaat bagi saya atau tidak? Namun yang saya bisa lakukan hanya menjaga jarak. Meski banyak aplikasi penanganan COVID-19 dapat dipilih oleh masyarakat sesuai peruntukannya, namun masih banyak warga yang enggan menggunakannya. Kalau saya sendiri nih, kalau misalnya udah mau masukin aplikasi, minta nomor KTP, minta apa kalau misalkan bukan penting-penting banget gitu, atau kita butuh banget kayak misalnya mau panjangin SIM, STNK gitu, saya nggak akan follow up. Ribet juga karena yang saya tahu tuh pasti banyak langkah-langkahnya gitu. Kurang tersosialisasikan aja gitu. Nah tadi kayak misalnya itu wajib juga, ya saya akan download gitu sebenarnya. Ya, selain kurangnya sosialisasi mengenai eksistensi aplikasi penanganan COVID-19, banyak warga mengaku ragu bila harus membagikan data yang bersifat pribadi untuk mengakses aplikasi yang tersedia. Selain membaca kebijakan privasi, ada tips bagi Anda sebelum memilih aplikasi mana yang akan Anda gunakan. Karena password ini mudah dicuri dan mudah bocor. Solusinya satu-satunya adalah OTP, one time password. Jadi saya sarankan pengguna aplikasi, kita ingin menggunakan aplikasi, prioritaskan aplikasi yang memiliki perlindungan TFA, Two Factor Authentication, atau yang dengan sistemnya OTP, one time password. Di balik kelemahannya, aplikasi-aplikasi penanganan COVID-19 hadir guna membantu masyarakat lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Pilihlah aplikasi yang menyajikan fitur dan informasi sesuai kebutuhan Anda. Jadilah pengguna cerdas yang jeli dengan memahami cara kerja setiap aplikasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Tim Liputan CNN Indonesia.